Alhamdulillahilladzi azhara bada'i masnu'atihi ala ahsani nizam wa khasha min bainiha man syaa bi mazidit tawli wal in'am wa waffaqahu wa hadahu ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mufaddalu ala jami'il anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi nawwarna minaz zalam wa ala alihi wa sahbihi al-ghurril kiram, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim fi suratin nur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun, saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat, azzakumullah. Marilah pada kesempatan yang sungguh mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat punya kesempatan. Marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sungguh-sungguh menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan di antara perintahnya adalah agar kita betul-betul dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk berbuat kebajikan. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan ke-8 dalam kalender Hijriah, yang merupakan satu bulan yang mulia. Hal ini sebagaimana tersebut dalam sebuah riwayat hadis, sebagaimana dikutip dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karya Al-Imam Al-Habib Abdurrahman yang masyhur dengan sebutan Ba'awi Asy-Syafi'i, wafat sekitar tahun 1320 Hijrah yang lalu. Dalam kitabnya beliau mengutip satu riwayat hadis. Dikatakan faidatun warada anhu alaihi salatu wasalam annahu qala rajabu syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahrul ummati. Artinya faidah, beredar satu riwayat hadis dari Nabi SAW. Dikatakan bahwa beliau bersabda, Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi, dan Ramadan adalah bulan umatku. Dalam hadis ini kata Sya'ban dinisbatkan atau disandarkan kepada seorang yang mulia, yang agung, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sesuatu yang dinisbatkan kepada sesuatu yang mulia, maka ia pun menjadi mulia. Syekh Ba'alwi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin tersebut menyatakan bahwa maksud hadis tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menampakkan ampunan kepada hambanya di bulan Rajab tanpa dengan perantaraan atau wasilah syafaat atau permohonan ampunan dari seorang pun. Dan di bulan Sya'ban memberikan ampunan dengan adanya wasilah syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, dan memberikan ampunan di bulan Ramadan dengan wasilah syafaat umat, yakni orang-orang yang soleh.
Syafaat ialah usaha perantaraan dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau menghindarkan sesuatu madarat bagi seseorang. Atau dalam pengertian yang lain, syafaat adalah memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita manusia di dunia dan di akhirat. Dan syafaat itu merupakan golongan doa yang mustajab atau dikabulkan. Di dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin tersebut memang tidak disebutkan status hadis yang dikutip itu. Meskipun bila dikaji status hadis tersebut dikatakan bahwa hadis tersebut dhaif atau lemah. Sungguh pun demikian, hadis yang statusnya dhaif dapat diterapkan, dapat diamalkan dalam konteks dalam kerangka tarhib, yakni dorongan, motivasi atau penyemangat untuk melakukan amal kebajikan. Termasuk dalam bab fadhailul a'mal, bab keutamaan kebajikan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyambut bulan Sya'ban ini dengan sambutan yang hangat, yang semangat, sebagaimana pula sambutan kita terhadap bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab yang telah lewat dan bulan Ramadan yang akan datang. Karena itu kita diajarkan untuk menyambut dan mengisi ketiga bulan itu, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan yang akan datang, dengan memohon keberkahan di setiap bulan. Karena itulah kita diajarkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, diajarkan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Wahai Allah, berkailah kepada kami, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini, dan berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Ramadan yang akan datang. Bila di bulan Rajab yang lalu, meskipun sampai saat ini terus diperingati peristiwa Isra Mi'rajnya, kita diingatkan dengan esensi wahyu perintah Allah yang disampaikan, yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perintah kewajiban sholat 5 waktu, yang merupakan ibadah yang sangat penting dalam Islam, dan tidak ada ibadah yang lebih penting daripada sholat. Oleh karena itu, sholat tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, baik ketika kita berada di rumah saat mukim maupun kita dalam safar perjalanan, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, tentu dengan tata cara sholat sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Kemudian dalam bulan Ramadan yang akan datang, kita diajarkan dengan esensi nuzulul Quran, turunnya kitab suci Al-Quran, yang dimaksudkan agar kita menjadikan Al-Quran sebagai nur, cahaya, hudan, petunjuk, imam, panutan yang letaknya di depan, bukan di belakang. Al-Quran harus kita ikuti, dan agar Al-Quran itu menjadi rahmat bagi kita, bagi manusia. Juga nanti di bulan Ramadan kita diajarkan dengan kewajiban puasa, yang intinya agar menjadikan kita pribadi-pribadi yang muttaqin. Sedangkan di bulan Sya'ban ini kita diajarkan dengan tuntunan Rasulullah SAW agar kita memperbanyak berpuasa sunnah, yaitu puasa Sya'ban. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, Sya'ban itu adalah bulan pelaporan amal. Dalam satu hadis
riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan An-Nasa'i pada bagian kitab As-Shaum, kitab puasa, bab Shaumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Haddatsani Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahrun minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yahfunun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaim. Artinya, telah mewartakan padaku Usamah bin Zaid radhiyallahu an, ia berkata, aku bertanya wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau memperbanyak berpuasa pada suatu bulan pun sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Beliau menjawab, Sya'ban itu adalah bulan di mana manusia kebanyakan melupakannya, tidak memperhatikannya antara Rajab dan Ramadan. Padahal bulan Sya'ban adalah bulan di mana diangkat dan dilaporkanlah semua amal perbuatan manusia kepada Tuhan semesta alam. Oleh karena itulah aku senang amalku akan dilaporkan ketika aku sedang berpuasa. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, maksud hadis di atas, Sya'ban itu adalah bulan di mana manusia melupakannya, tidak memperhatikannya antara Rajab dan Ramadan, yakni manusia banyak melupakan bulan Sya'ban karena hanya fokus memperbanyak ibadah pada bulan Rajab yang lalu dan bulan Ramadan yang akan datang, sehingga bulan Sya'ban ini terlewatkan untuk beribadah. Padahal bulan Sya'ban adalah bulan di mana diangkat dan dilaporkanlah semua amal perbuatan manusia kepada Tuhan semesta alam. Baik amal tersebut, amal kebajikan, kebaikan, maupun amal keburukan, baik itu berupa ketaatan maupun kemaksiatan. Semuanya berdasarkan lewat hadis, amal kita manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, karena itulah maksud hadis bahwa amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pendapat, setidaknya dua pendapat. Pertama, amal perbuatan manusia selama setahun dilaporkan pada bulan Sya'ban. Kemudian pendapat yang kedua yang lain mengatakan bahwa maksud hadis itu menunjukkan pelaporan amal perbuatan kita, perbuatan manusia itu diterapkan pada setahun sekali secara global, garis besar saja, dan bisa juga dilaporkan dalam beberapa hari atau dalam beberapa minggu secara terperinci, atau dilaporkan pada harian atau mingguan secara global. Setidaknya ada dua pendapat bahwa amal perbuatan kita selama setahun dilaporkan pada saat bulan Sya'ban, dan ada yang berpendapat bahwa amal perbuatan kita setiap hari atau beberapa hari atau dalam mingguan atau dalam bulanan itu dilaporkan kepada Allah, tentu setidaknya di bulan Sya'ban. Oleh karena itu, agar hendaklah kita meningkatkan berbuat kebajikan, amal yang soleh, karena tentu ketika amal kita dilaporkan, terutama saat di bulan Sya'ban ini, amal perbuatan kita didominasi banyak perbuatan baik, kebajikan, ketaatan dan kesalehannya dibandingkan amal perbuatan yang buruk atau maksiatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemanfaatan, keselamatan, kebahagiaan bagi diri kita, keluarga, masyarakat dan bangsa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.